Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku memberitakan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian juga kamu harus saling mengasihi. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Dan Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan.
Jadi jika aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pelayanan murni yang didasarkan hanya karena kasih semata-mata. Saudara-saudara yang terkasih, pada malam hari ini kita akan bersama-sama mengenang kembali perayaan malam perjamuan terakhir, atau dalam istilah liturgisnya Hari Kamis Putih, yang ditandai secara kuat sekali di banyak gereja Katolik dengan upacara pembasuhan kaki. Perjamuan malam terakhir bukanlah perjamuan Paskah Yahudi. Sering kita salah, bukan. Meskipun dalam bacaan pertama dalam kitab Keluaran kita mendengar bagaimana Nabi Musa mengingatkan bahwa bagaimana umat Yahudi diselamatkan oleh Tuhan, tetapi perjamuan malam terakhir yang kita rayakan malam hari ini sekali lagi bukan perjamuan Paskah Yahudi. Memang ada latar belakang dari itu. Karena itu pertama-tama perjamuan malam terakhir adalah bukti pelayanan Yesus yang begitu mengasihi manusia, puncak dari kasihnya, yaitu dengan cara apa? Memberikan dirinya seutuhnya, gak separuh-separuh, tetapi seutuhnya. Karena itu kita pertama-tama harus bisa mengambil makna peristiwa yang penting dalam rangkaian Trihari Suci. Apa makna itu untuk iman kita, untuk pertumbuhan iman kita yang sudah kita geluti mungkin berpuluh-puluh tahun, supaya tidak hanya menjadi satu hal ritual dalam peribadahan. Ya wis Kamis Putih ya ngono iku, wis apa itu cuci kaki selesai. Tapi apa loh maknanya untuk pertumbuhan iman kita? Kalau kita tidak menemukan, maka secara esensial kita gagal. Gagal untuk menemukan iman kita kepada Kristus yang sangat dalam itu. Pembasuhan kaki memperlihatkan makna perjamuan terakhir, atau kemudian dilanjut sampai Paskah, maka dikatakan Trihari Suci. Itu yang dimulai dari Kamis, dari Jumat, ya. Orang mengatakan begitu, dan juga Jumat Suci. Bukan vigili malam Paskah, tidak.
Ada yang mengatakan demikian. Tetapi justru ada juga para ahli tafsir mengatakan bahwa trihari, namanya trihari suci itu Kamis, Jumat, Sabtu, pagi, begitu, siang, sore sudah vigili. Tapi secara liturgis yang lebih kuat lagi adalah Kamis, seluruh Jumat itu, dan kemudian Sabtu suci sampai Minggu kebangkitan Paskah. Banyak kita salah informasi tentang hal ini. Karena itu saudara-saudara, di sini kita melihat malam Yesus mau diserahkan. Malam Yesus mau diserahkan. Dan inilah malam dia mau membuktikan omongannya, janjinya, mengasihi kita sampai pada kesudahannya. Dua hal ini sangat berhubungan erat. Maka pertanyaan kita, mengapa Yesus melakukan pembasuhan kaki ini? Apakah hal itu perlu? Ada beberapa pertanyaan untuk memperdalam makna peristiwa pembasuhan kaki ini. Apakah penyaliban Yesus tidak cukup untuk memperlihatkan kasihnya kepada murid-muridnya? Menurut hemat saya perlu. Why? Mengapa? Karena kita tidak mau dalam kehidupan sehari-hari menjadi hamba. Artinya tidak mau untuk merendahkan diri dalam melayani orang lain. Jauh. Dan di dalam adat istiadat orang Yahudi, ya, sudah biasa seorang hamba pelayan budak itu melayani tuannya. Maka aneh ketika Petrus mendengar bahwa tuannya, gurunya, Tuhannya, ya, Tuhan sama Tuhan itu sama dalam arti ini. Itu orang yang diikuti. Lazimnya seorang pelayanlah, budak yang melayani semua. Tuan harus dilayani, tetapi ini dia mendengar sang guru berkata, dia yang akan melayani. Aku yang akan membasuh kaki mereka. Membasuh kalian semua. Karena itu Petrus mengadakan penolakan. Guru, tidak boleh sekali-kali itu terjadi. Ya. Nah, tidak lazim itu guru yang ngeyel. Modalnya Petrus itu kan pokoknya ngeyel. Tahu tidak tahu pokoknya ngeyel dhisik. Ya. Itu ciri khasnya Petrus. Tetapi itulah Tuhan Yesus mengerti sekali karakter Petrus. Ya. Dia berusaha, tidak guru, tidak. Maka langsung dikasih poin terakhir. Kalau kamu tidak mau kubasuh kakimu, kalian tidak akan ikut ambil bagian dalam kemuliaanku. Jadi kalau ada orang pengikut Yesus, ya, apapunlah namanya, murid, pengikut, Katolik, Kristen, tidak penting itu sebutan. Oh, harus ambil bagian dalam penderitaan. Seorang murid Kristus harus berani menderita.
Kalau kamu menghindari mau menderita, pergi, kau tidak akan dapat ambil bagian dalam kemuliaanku. Karena itu sudah saya katakan ada kaitan. Saudara-saudaraku yang terkasih, sudah tidak asing lagi telinga kita sering mendengar bahwa menjadi pemimpin apapun itu, mulai dari yang terkecil di dalam rumah tangga, di masyarakat, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, apapun itu, kita melihat bahwa hal semacam ini menjadi suatu hal yang orang ingin meraihnya. Ingin meraihnya. Karena apa, saudara-saudara yang terkasih? Karena itu berkaitan erat dengan yang namanya otoritas. Karena dunia memandang dari sisi atau sudut pandang dunia, pemimpin itu pasti identik dengan punya otoritas, punya kekuasaan. Dekat sekali dengan memiliki jabatan, kedudukan, martabat, harga diri yang tinggi, dan kekayaan. Siapa dalam hidup di dunia ini tidak suka demikian? Omong kosong yang sekosong-kosongnya. Kalau kita tidak suka, suka pasti. Tetapi hari ini kita semua akan diberi satu pengajaran tentang bagaimana menjadi pemimpin dalam kriteria Yesus. Yang acap kali bertentangan dengan kriteria dunia. Dia benar-benar tahu akan masalah problem dalam kehidupan komunitas, kehidupan bersama dalam segala bentuknya. Karena itu ya sudah jelas bahwa semua orang ingin menjadi pemimpin. Ya. Pemimpin yang diajarkan dunia seperti yang saya sampaikan, seperti itulah maka orang berlomba-lomba bagaimana dia bisa mendapat kedudukan itu atau dikatakanlah menjabat sebagai pemimpin. Karena itu tidak heran banyak orang berlomba-lomba bahkan bersaing sikut-sikutan untuk menjadi pemimpin. Tidak hanya di dunia yang nyata yaitu politik, tapi juga dalam hal pekerjaan sehari-hari. Itu bisa meracuni ya, kriteria yang disampaikan dunia ini meracuni manusia. Persoalan yang sama dapat terjadi juga terjadi di dalam komunitas Yesus bersama murid-muridnya. Karena itulah kesempatan ini dipakai oleh Yesus untuk memberitahukan atau memberikan satu pengajaran yang penting tentang pemimpin dan pelayanannya. Atau pelayan yang tidak sama dengan apa yang diajarkan oleh dunia ini. Ya. Karena itu Yesus memberikan otokritik kepada para pemimpin. Mereka yang diserai menjadi pemimpin di dalam keluarga, masyarakat ataupun apapun bentuknya. Karena itu Yesus menyodorkan kriteria
seorang pemimpin yang sejati. Yang pertama, seorang pemimpin di dalam kriteria Yesus adalah seorang yang, ini yang paling penting, siap tidak dia menderita dalam banyak hal. Kalau tidak, enggak usah bercita-cita jadi pemimpin. Berani menderita loh. Jadi konsepnya bukan supaya aku dimuliakan, tapi apakah aku siap menderita untuk hal-hal kebenaran? Ini tidak gampang, ya. Menderita dalam banyak hal berarti harus benar-benar siap menderita lahir dan batin, fisik, finansial, ya, material, dan juga bahkan batin, karena seringkali itu berlawanan dengan dunia, sehingga seringkali dicemooh, dilawan, dipersekusi, diintimidasi, diancam, diinterogasi, ditekan, ya. Karena itu Yesus lebih baik memberikan teladan, menunjuk dirinya sendiri. Ia berkata putra manusia akan mengalami banyak penderitaan dan sengsara, bahkan difitnah, dihina, diludahi, dicemooh, disalibkan, dan wafat secara hina, tidak manusiawi. Seringkali kita mendengar olok-olokan, Tuhanmu memalukan matinya. Ya kalau kita punya orang tua hidupnya tidak benar, ya sudah, pas. Memalukan. Tetapi di sini Yesus pemimpin yang tidak demikian. Dia tidak melakukan kejahatan-kejahatan. Tapi kalau para pemimpin yang sekarang mengadakan kejahatan-kejahatan dalam segala bentuknya, ya boleh kita mengatakan itu mati memalukan. Nah, kasus-kasus, ya. Kalau orang tua kita, ya entah itu bapak kita, ibu kita, anak kita, matinya memang memalukan, itu ngisin-ngisini. Kalau orang Katolik mati meninggalkan banyak kejahatan, padha ae iku, ngisin-ngisini wong Katolik. Sama aja. Orang pastor yang sama melakukan banyak hal-hal yang tidak benar, ngisin-ngisini kekatolikannya, ngisin-ngisini keimamatannya. Sama. Tidak sesuai. Di situ biar kalau itu memang pantas, tapi kalau tidak, ya, dunia bahkan mau mengatakan memalukan seperti Yesus, tenang-tenang saja Yesus. Dia punya keyakinan, aku tidak melakukan itu, maka Bapakkulah sendiri. Gak apa-apa aku diisin-isin manusia, bukan ngisin-ngisini loh ya. Kalau ngisin-ngisini dia buat. Ya. Kalau diisin-isinkan itu manusia lain yang buat. Yang penting Bapakku tidak mengatakan aku ngisin-ngisini. Itu ya. Karena itu penting sekali, berani ndak. Korbannya sudah jelas loh, finansial apa-apa. Sementara kita kalau melayani, Yesus pernah tak dalam melayani itu haknya didulukan? Pernah enggak? Kewajibannya dulu, tapi kalau kita melayani, hakku sik kek ono. Melayani kok minta. Engkau pas latihan contoh ini, ya. Tapi saya ndak ambil di sini, di paroki lain sana loh, ya. Lah orang Trihari Suci,
engko nek dadi petugas dikei mangan apa ora? Masya Allah. Dikei ngombe apa ora? Cek pelite ku lho Girjuk Buyuh. Ini di mana kamu? Kau enggak perlu jadi pemimpin yang dikenal lah, enggak, mimpin dirimu sendirilah. Ada satu sekali lagi loh, enggak di sini loh ya. Karena saya jarang ikut rapat ya. Di paroki lain saya pernah di Blitar sana. Loh, rapat kok sing dibahas konsumsi, Masya Allah. Dari mulai Minggu Palma, Kamis, Jumat itu konsumsi sing dibahas. Sik tah, iki apa yang bahas konsumsi atau mau bahas kita merayakan pekan suci? Loh. Lu nek sing bener iku piye? Wah, seneng aku ditugaskan. Sebagai rasa syukur engko aku tak nggawa kopi sak cemong. Ngono iku sing bener. Ani berkorban itu. Enggak minta kewajiban apa haknya didulukan. Sekali lagi loh, tidak di sini loh ya, tidak di sini. Garis besar, coret 2. Aku enggak pernah ikut rapat, terus terang aja. Saya bilang sama Romo Win, Romo kalau rapat dengan mereka aja Rom, saya itu orang lapangan, enggak orang teoritis begitu. Pusing Romo kalau saya itu diajak rapat yang hal-hal penting yang diurusi kok konsumsine engko apa ae yo kira-kira. Timbangane stres aku. Sekali lagi tidak di sini karena aku tidak tahu. Tahu kan DPP BGKP mana pernah saya ikut rapat? Enggak. Wis mblenger aku rapat ngono iku. Wis. Panjang segala cuma itu. Moga-moga di sini tidak ketularan. Berarti belum ya. Makanya saya bilang moga-moga di sini tidak ketularan. Berarti kan belum toh? Syukur alhamdulillah ya. Itu yang benar itu begitu ya. Tenang saya ini anak-anak muda mau dibasuh. Berarti siap berani menderita lo ya. Nggak sampai gak berani, alah percuma tak umbah sikilmu sing gudikan kabeh gitu ya. Harus berani lah, siap berani. Ya ada konsumsi, ndak konsumsi, datang. Ini rumahku. Ya, gereja ini kan rumahmu, rumahnya Tuhan. Pastoran rumahmu. Emang kalau kasih kopi aja anak-anak ndak bisa tah? Bisa lah. Kopi lo ya, kopi ya. Ojo manganan, panganan ya. Kopi lah, minimal kopi lah ya. Diopeni. Nek gak duwe teko Dek Romo Win. Romo, kopine wo ditokno wis ta. Iya sungguhan. Apalagi saya, wis ngger kopi, tak gawekno ae wis ya. Ini harus berani menderita hal-hal seperti itu dalam melayani. Hebat ini saya lihat ya, rasanya ya. Enggak ada sih di paroki lain yang anak-anak muda disuruh jadi diumbah kakinya, enggak ada. Katedral no. Tandes yes. No, ya. Itu harus bangga itu ya. Dipilih jangan Romo, jangan saya. Ya. Saya masih kayak Yudas, lah sing ngongkon kowe dadi Yudas sapa? Emang ada yang merasa jadi Yudas? Kalau memang merasa ya kabeh Yudas, pengkhianat ya. Ya semua murid Yesus ya Yudas semua kok ya. Hanya yang frontal ada adalah Yudas Iskariot itu ya. Bersyukur kamu dipilih. Bukan karena saya Yudas kan Romo, enggak. Kamu Yohanes sama Petrus semua ya. Moga-moga ya. Seperti itu kita melihat bagaimana Yesus justru mau banyak menderita. Wanilah berkorban ya. Ya sudah tadi dikatakan finansial kadang-kadang. Enggak apa-apa karena dibanding dengan apa yang sudah dilakukan Yesus berbeda 360 derajat. Pengorbanan kita apapun tidak dapat menebus dosa.
Tapi pengorbanan yang dilakukan Yesus menebus dosa dari setiap kita. Itu perbedaannya. Karena itu kalau kita diikut sertakan, dibasuh, yang tidak mau, Yesus berkata, kau tidak akan bisa ambil bagian. Seorang murid yang tidak berani menderita, seperti yang aku lakukan, kau tidak layak menjadi muridku. Kata Yesus demikian. Karena itu kebanyakan kita menekankan pemimpin yang bergaya feodal. Feodal yang apa-apa ingin dihormati, ditempatkan di tempat yang tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus belajar. Yesus berani mengatakan ini agar menjadi pemeriksaan bagi setiap kita yang berambisi jadi pemimpin dalam segala bentuknya. Orang bawahan atau kalau di dalam kehidupan gerejawi biasanya mengetahui kelemahan bahkan kedosaan para pemimpinnya, kerap sekali mereka bicarakan. Itu yang terjadi di dalam pelayanan kita sehari-hari. Ada banyak, Yesus datang, aku datang bukan untuk dilayani, tapi mau melayani. Yang terakhir, saudara-saudara, apakah peristiwa ini berani paling tidak mendorong kita untuk melakukan hal yang sama? Di dalam diri kita muncul semacam ingin jadi pemimpin. Masalahnya, ya memang tidak ekstrim, tapi kalau memang itu sebagai sarana menunjukkan pemimpin yang benar. Karena sehari-hari kepemimpinan kita itu kuasa, feodal, wis begitu-begitu aja. Ini bagus sekali kalau kita mau belajar, mungkin di rumah tangga, pada umumnya, yang jadi pemimpin siapa? Di dalam rumah tangga. Siapa? Bapak, ibu atau anak? Bapak. Berani enggak bapak-bapak itu? Dalam arti tertentu kan kepala keluarga. Berani ambil waktu singkat, kumpulkan anak istrimu, basuh kaki mereka. Tuh baru pemimpin yang benar-benar dicari Yesus. Kalau tidak ya cuma itu aja, ritual kita menjalankan, terus dapat pahala gitu. No, Yesus mengajak kita melayani dengan hati, membawa mission of heart, membawa misi hati kita. Atau mungkinlah saling membasuhlah sekurang-kurangnya. Ya kalau anak-anak biasanya takut-takut, ya. Istri agak takut-takut, inisiatif memang bapak itu loh kalau berani. Enggak perlu harinya sama Kemis, enggak perlu besok Jumat masih panjang, setelah jalan salib masih kosong sampai nanti jam 12. Kumpulkan itu, libur toh besok, mau masuk kerja. Jam 09.00 kelompokno anak istrimu. Ya, saling basuh lah, ayo kita saling basuh nak. Tuh baru ada aktualisasinya. Kalau tidak kita hanya terjebak pada ritualisme yang tidak membawa efek apa-apa. Itu tantangan Yesus saudara-saudara kepada kita. Apakah kita berani melakukan diri karena Yesus mengatakan, jika aku telah membasuh kaki kalian, hendaknya kalian pun juga harus saling membasuh satu sama lain. Pembasuhan kaki menunjukkan diri sebagai seorang hamba, tapi seorang hamba yang taat, seorang hamba yang mau rendah hati, meskipun dia punya kuasa yang tinggi.
berani kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Atau sekurang-kurangnya di dalam kelompok kategorial. Kan banyak tuh di sini. Berani saling membasuh sekurang-kurangnya. Supaya ini punya makna bagi iman kita yang sudah kita yakini puluhan tahun. Kalau tidak, iman tetaplah hanya iman di kata-kata dan definisi, tetapi tidak mengakar dan membumi di dalam hati dan kehidupan kita. Mari kita mohon supaya Tuhan memberikan rahmat kepemimpinan yang sejati, yaitu pemimpin yang sejati yang mau melayani atas dasar kasih untuk keselamatan sesama kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, kita siapkan hati kita akan mengulang, mengenang kembali apa yang pernah dilakukan Yesus, yaitu untuk mempraktekkan bagaimana dia mengasihi murid-muridnya dengan upacara pembasuhan kaki para murid.